Ya ayo, Wis tak mulai ta. mari bro. Halo kawan-kawan, Halo. ini podcast pertama kami dari Time Gathering. Cerita sedikit mengenai Time Gathering, ini baru dibentuk sekitar 1 bulanan ya Pak ya? Ya betul. 1 bulanan, dan nama Time Gathering itu sendiri berasal dari kata food gathering. Ya kita mengganti time-nya aja. Soalnya kita ini pengennya ini fokus ke sejarah sesuai dengan jurusan kita, yaitu dari ilmu sejarah. Terus Bukan untuk pertama, ilmu histori mas. yang bener gimana? Ya yang jelas sarjana humaniora. Oh ya, ini ada pendengarnya langsung di sini. Ada penonton, bukan bayaran. Ya ini untuk podcast pertama ini bakalan membahas skripsi dari foundernya Time Gathering, dengan judul dari HBS atau HUT. Ini baca gimana yang benar? Woodbrofstein. Hutbrefstein hingga Harapan Budi Setiawan, perkembangan klub sepak bola HBS Surabaya tahun 1913 sampai 1960-an. Nah ini ngobrol-ngobrol soal HBS sendiri. HBS sekarang menjadi bagian dari klub internal Persebaya. Halo friend, Time Gathering adalah sebuah channel yang mencoba merangkai masa lalu melalui berbagai media. Salah satunya podcast di Anchor. Bagi kalian yang tertarik membuat podcast, kalian bisa download aplikasi Anchor, ANCHOR, melalui Android maupun iOS. Tetap enjoy dan selamat mendengarkan. Jadi kalau akun official Persebaya itu mengepost Siap. apa yang benar? Mengupload. Ya, mengupload skor dari kompetisi internal itu bakalan ada tulisan HBS. Nah, itu dari Hotbrefstan ini, klub yang berawal pada era Hindia Belanda. Nah, yang pertama ini Mas Naufal, kenapa kok ingin menulis HBS ini? Silakan. Pertama mungkin perkenalan dulu ya. Saya pemuda berusia 24 tahun Kok sih ya? yang tinggal di sebuah daerah pecinan Arab, Madura, dan Jawa, jalur tengkorak. Ya, pertama diawali dari hobi atau kecintaan saya terutama terhadap sepak bola yang udah diturunkan dari generasi ke generasi. Sepak bola di Indonesia khususnya diawali dari abad ke 19 atau 18 akhir lah, 1800-an. Itu kemudian dibawa oleh orang-orang Eropa ke Hindia Belanda pada waktu itu untuk sekedar bermain atau olahraga. Jadi setelah orang-orang Eropa itu bermain bola di lapangan-lapangan yang ada di Hindia Belanda, kemudian orang-orang pribumi ini melihat, tidak hanya orang pribumi ya, termasuk etnis Tionghoa, etnis Arab juga ikut turut serta melihat secara langsung, apa ini kok ada sebuah lingkaran yang dipermainkan dengan cara ditendang. Mungkin sebelumnya masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya sepak takraw ya, jauh sebelum ini. Namun cara bermainnya ini berbeda dengan sepak takraw yang kita sudah ketahui secara umum. Kemudian dari situ orang-orang mulai tertarik dan memainkannya sendiri, mulai dari etnis Tionghoa, Arab, hingga pribumi itu sendiri. Nah, jika ditarik lebih jauh lagi,
tentang mengapa saya mencintai sepak bola, karena mulai dari kakek saya, bapak saya hingga saya itu seperti didoktrin untuk mencintai sepak bola. Jadi kakek saya klub favoritnya Persebaya Surabaya, yang notabene tempat tinggal kami yang ada di Surabaya waktu itu, waktu kakek saya di situ. Jadi otomatis ketika mendengarkan siaran radio, yang didengarkan ya siaran sepak bola seperti live score melalui radio. Pemain-pemain favoritnya seperti Anji dan Abdul Qadir segala macam. Terus turun ke bapak saya suka Samsul Arifin, Mustaqim, ya, dan generasi-generasinya. Kemudian turun ke saya. Ya, dulu saya ikut klub ini, HBS ini, dengan nama Harapan Budi Setiawan, di sebuah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sidoarjo, yang dipisah oleh sungai Kalimas. Berbatasan dengan Surabaya. Enggak, kan Karang bilang berbatasan dengan Sidoarjo. Oh iya iya. Ya. Oh iya iya. Itu. Dulu saya diikutkan di situ waktu SD hingga SMP mungkin. Jadi karena kebutuhan akan skripsi dan jurusan saya juga kebetulan ilmu sejarah, jadi mungkin topik yang saya sukai bisa jadi bahan untuk nulis di skripsi saya. Dan kebetulan saya juga suka sepak bola, jadi semuanya berjalan dengan baik karena saya tahu, ya kebetulan aja juga tahu gimana seluk-beluk sepak bola Indonesia walaupun hanya di kelas pembinaan. Jadi itu mungkin alasannya Mas Obed jika ditarik lebih jauh dari sini. Oh iya, terima kasih. Ngomong soal HBS ini, pasti orang-orang ingatnya itu soal sekolahnya Soekarno yang dengan nama yang sama. Mungkin bisa cerita apa hubungannya HBS sekolahnya Soekarno sama HBS klub sepak bola ini? Jadi kalau HBS ini berdiri dari anak-anak yang bermain di kesebelasan Tor atau Tottenham Hotspur, itu ingin mendirikan klub sendiri. Saya menemukan kutipan di buku HBS Surabaya, perayaan HBS Surabaya 100 tahun, yang diberikan oleh Bapak Purnawan Basundoro, dosen kita tercinta. Itu di dalam buku kenang-kenangan itu disebutkan bahwa ada sebuah kutipan obrolan yang kurang lebihnya seperti ini. Plot kong het luit verdom lui wehan der wit lat ons een eigen club oprichten. Eigen. Ya, Eigen. Maaf, saya bukan orang Belanda. Artinya kurang lebih seperti ini. Tiba-tiba terdengar, sialan kita malas, mari kita mendirikan klub sepak bola kita sendiri. Nah, klub sepak bola BS ini berdiri setelah beberapa pemain Tor yang bersekolah di Burger School memutuskan untuk keluar dari klub dan mendirikan klub sepak bolanya itu sendiri. Karena adanya kesewenang-wenangan dari klub yang membuat akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan mendirikan klub itu sendiri, Mas. Jadi beberapa siswa HBS tersebut, diantaranya Joti van Slidre, Theo Bulus Klosmeyer, Chris Baren, Henk Harten, dan lain sebagainya, yang merupakan pemain Tor, keluar dari klub itu. Jadi pendirian klub ini sudah direncanakan sejak bulan Desember tahun 1912. Berarti sudah 108 tahun ya, yang lalu kejadian ini. Rencana pendirian klub itu. Jadi rencana awalnya itu menariknya gini. Rencana awal penamaan klub itu malah Burger Scholieren. Berarti sama dengan nama sekolahnya. Iya, sebelumnya ini rencananya. Tapi karena mereka ngerasa kurang tepat, akhirnya diubah jadi Hoedbrafstan, yang artinya tetap
tetap berani berdiri yang dilambangkan dengan burung gagak. Nah, nama dari Houtbravoostijn ini ada hubungannya dengan klub Belanda, Mas, yang sekarang dibela oleh Yusa Nugraha, wonderkid asal Oh. Solo. Tahu nggak? Itu apa juga namanya di sana juga Nah, HBS? iya. Oh. Namanya sama persis dengan klub Belanda itu. Yang sekarang divisi berapa itu? Yang di Belanda. Yang diperkuat oleh wonderkid asal Solo yang kemarin main di Feyenoord. Oh iya iya. Ya itu. Lambangnya pun sama. Dan nama-namanya persis. Jadi ibaratnya kalau HBS di sini tuh Houtbravoostijn cabang Surabaya. Mungkin Mas Yusa Nugraha kalau dengar bisa ditanyakan ke petinggi klub. Mungkin bisa silaturahmi ya berkunjung ke HBS ini. mengadakan itu apa? Eksebisi. Menarik ini karena patokannya orang-orang Belanda dulu di sini itu ya klub Belanda itu sendiri. Banyak nama-nama klub seperti Ajax. Oh iya Mas iya. tahu. Itu kan di patok ya. di sini juga ada Ya, ya. di sini juga ada. Oh ya ini untuk informasi aja kalau Tor sekarang ini lokasi lapangannya dijadiin tempat jogging. Kalau tahu itu di sekitaran di dekatnya Surabaya Town Square. Jalan apa itu namanya? Maijen Sungkono bukan ya? Dekatnya Gelora Pancasila. Ya gornya itu tuh. Oh iya. Terus itu Mas, apa namanya? Kira-kira hubungan antara klub Indonesia dengan klub Belanda itu seperti apa? Jadi kan tadi diceritakan namanya sama. Kayak gitu. Kalau hubungannya mungkin mereka, kalau setahu saya ya, mungkin ada masukan dari pendengar. Mereka hanya berkiblat pada sepak bola Belanda. Bagaimana membangun sepak bola di India Belanda ini dengan kiblat Belanda. Jadi rata-rata mereka juga menggunakan sistem-sistem yang hampir sama dengan sistem di Belanda waktu itu. Itu sih Mas, kalau setahu saya. Apakah dulu juga apa itu ngerti ada korespondensi antara klub di Hindia Belanda dengan di Belanda sendiri? Ada nggak? Mungkin sudah pernah menemukan arsipnya mungkin? Kalau itu masih belum Mas, Oh belum. karena mungkin data-datanya ada di Belanda ya. Oh iya iya. Jadi saya juga terbatas. Mungkin jika ada apa investor yang mau mendana, bisa saya berangkat ke sana. Itu ya apa namanya? Dulu itu kan belum ada PSSI dan saya juga masih sedikit bingung bagaimana kompetisi itu berjalan, federasinya apa, monggo diceritakan. Jadi awalnya itu berawal dari Victoria ya. Victoria Itu klub pertama ya? ya klub pertama yang ada di Surabaya. Dan bisa dikatakan itu salah satu klub sepak bola tertua yang ada di Hindia Belanda. Berbicara tentang Victoria, tentunya tidak asing dengan nama John Edgar, Oh iya. seorang siswa HBS sendiri. John Edgar pada tahun 1895 mendirikan sebuah klub yang dinamakan dengan Victoria dan menjadi salah satu klub sepak bola yang berdiri dari siswa-siswa sekolah milik Belanda. Jadi menariknya kalau kultur sepak bola di Surabaya ini berasal dari sekolahan. Oh iya Iya. iya, berangkat dari Kalau- sekolah ya. Iya, berangkat dari sekolah. Rata-rata seperti itu. Hampir semua klub. Jadi mereka anak-anak sekolah yang ingin menyalurkan bakatnya untuk sepak bola yang mendirikan klub itu sendiri. Nah, berdirinya klub Victoria ini berhasil memancing gairah berdirinya klub-klub lain di Surabaya. Orang-orang yang pingin main bola melihat Victoria, loh, ternyata bisa ya kita punya klub sendiri terus main dan ada wadah untuk mengasah kemampuan itu, dan kemudian muncul banyak klub-klub sepak bola di Surabaya. Setelah mendirikan klub, Edgar dan kawan-kawan mendirikan organisasi sepak bola. Nah, ini bisa dikatakan organisasi
sepak bola tertua di Indonesia. Hindia Belanda. Ini Belanda ya, pada waktu itu. Pada tahun 1897. Organisasi sepak bola tersebut bertujuan menaungi klub-klub sepak bola. Nah, kan setelah Victoria berdiri nih Mas. Mereka sebelumnya main sendiri. Ya latihan biasa, terus diri klub lain, terus mengadakan persahabatan, tanda persahabatan. Nah, mulai dari itu menjadi kebiasaan. Akhirnya banyak klub-klub muncul melakukan persahabatan. Kemudian dari situ bagaimana Edgar sebagai pionir ya bisa dikatakan ya. Akhirnya Babat alas. iya, babat alas. Kalau katanya orang-orang. Mendirikan organisasi biar lebih tertata dan sistematis. Tapi saya selama ini belum menemukan nama organisasinya itu apa. Yang disebutkan di buku Beretti 40 Year Football in Netherlands Indies. Terus organisasi tersebut buyar setelah Edgar dan kawan-kawan harus balik ke Eropa untuk menyelesaikan studi. Nah, berakhirnya organisasi Edgar ini, organisasi sepak bola ini nggak membuat sepak bolanya berhenti. Mereka tetap main dan melakukan adu tanding persahabatan di lapangan-lapangan. Terus di akhir abad 19 hingga awal abad ke-20 banyak berdiri perkumpulan sepak bola Mas. Jadi pada akhir abad ke-19 terjadi beberapa pertandingan. Bahkan mereka mengadakan sepak bola, pertandingan persepak bolaan rutin tiap tahun. Gitu kurang lebih. Terus itu Mas, kalau SVB-nya itu berdiri kapan? SVB. Jadi SVB, ini SVB ya. Kepanjangannya itu Surabaya Football Bond ya. Ya, Surabaya Yas kan bacanya. Oh yes. Iya. Surabaya Football Bond. Ya, Mas Obed pernah ke Belanda jadi lebih tahu. Enggak. Ini gara-gara sampai itu desain Belanda Burate. Burate yang kita cintai. Salam untuk Burate ya, Mas. Gini ya, ditarik lebih jauh lagi. Saya menemukan arsip koran ding. Judulnya itu The Julie Berende SVB atau perayaan ulang tahun SVB di perayaan 1 tahunnya. Jadi tahun 1909 itu klub-klub di Surabaya itu mendirikan sebuah BON atau yang bisa disebut dengan federasi ya kalau sekarang ya. BON. Iya. Ya. Mereka Yang mendirikan terdiri dengan beberapa klub kan? Ah, ya benar. Jadi 1909 mendirikan BON dengan nama Surabaya Football Bond atas inisiatif dari 4 tim, Mas. Yaitu Excelsior, SVS dan OJVB. Itu. Jadi SVB di sini punya peran mengatur segala sesuatu tentang persepak bolaan di Surabaya. Nah, mulai dari situ kompetisi internal yang diselenggarakan oleh FVB diselenggarakan rutin. Mungkin dari sini bisa jadi tonggak awal perkembangan sepak bola di Surabaya. Itu kurang lebihnya, Mas. Terus apakah HBS juga akhirnya ikut dengan SVB tersebut? Jadi setelah berdirinya BON ini ya 1909, kan HBS lahir 19 Januari 1913. 4 tahun kemudian setelah mendirikan klub, karena dia basicnya klub Belanda, jadi masuknya ya ke SVB, Federasi Belanda. ya, Federasi Belanda, jauh sebelum SVB berdiri. SVB kan 1927. Ya. Seperti itu, Mas. Untuk informasi aja, ini SVB ini atau Surabaya Indonesia ya. Football Bond ini sekarang jadi Persebaya. Ya kemudian berbenah menjadi Persebaya sampai sekarang. Dari Persibaja
Ya Persibaya terus Iya. Persebaya. Iya. Terus apa namanya? Tapi jika taruh lebih jauh lagi, mereka sebelumnya Poris. Itu tahun berapa itu Poris itu?